Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas kembali salah satu saham yang berada dalam lingkup Astra Internasional. Kali ini anak usahanya namanya UNTR atau United Tractor Tbk. United Tractor Tbk ini bidang usahanya adalah penjualan ataupun penyewaan alat-alat berat untuk pertambangan ataupun hal-hal untuk jalan dan lain-lain ya. Alat-alat beratnya ya, lebih ke alat-alat beratnya. Laporan keuangan tahunannya untuk tahun 2023 sudah keluar dan hasilnya sudah kita lihat beberapa bidang di atas. Saya hanya mengingatkan bahwa pembahasan kita adalah pembahasan berdasarkan data-data laporan keuangan murni. Dari laporan keuangan kita ulik kembali, kemudian kita cek untuk mendapatkan valuasinya. Dari valuasi ini nanti kita akan dapatkan hasil, nanti simpulannya apakah layak untuk diinvestasi atau perlu menunggu beberapa waktu lagi untuk sampai ke layak diinvestasi ya. Kita mulai saja ya. Yang pertama dari segi seperti biasa nilai bukunya. Nilai perusahaannya itu per satu lembar saham dihargai Rp22.528. Sekali lagi, per lembar sahamnya itu nilai perusahaannya ini adalah Rp22.528 ya. Kembali saya mengingatkan bahwa nilai perusahaan ini saya beranggapan lagi bahwa di bawah 100 itu harga atau perusahaannya sangat murah, kita anggap bajai. Kemudian 100 sampai 1000 itu saya anggap ya jenis merek Avanza. Di atas 1000 itu nilai perusahaannya tergolong yang premium, ya kita anggap Mercy. Nah, dari segi data ini saja kita sudah bisa melihat bahwa perusahaan United Tractor ini termasuk yang Mercy, termasuk yang bagus ya, karena penghasilannya per lembar sahamnya itu besar ya. Baik, kita lanjut. Jadi nilai harga sekarang dibandingkan nilai bukunya itu adalah, kita akan mendapati perbandingannya adalah 1,06. Berarti harga sekarang, masyarakat menghargai sekarang itu 6% di atas dari nilai keseluruh perusahaannya ya. Jadi harga sekarang ini 6% di atas dari nilai seluruhan perusahaannya. Jadi kalau 6% ini kita anggap saja bahwa perusahaannya ini masih berada di harga yang wajar ya. Perusahaannya berada di harga yang wajar ya. Kemudian kita lihat dari segi pendapatannya ya, keuntungan. Perusahaan menghasilkan itu keuntungan Rp5.225 per lembar saham ya, keuntungannya Rp5.225 per lembar saham. Harga sekarang kalau kita bandingkan dengan keuntungan per lembar saham, harga sekarang ini maksudnya harga per lembar saham sekarang ya, maka itu nilainya adalah 4 kali lebih besar daripada harga daripada keuntungannya ya. Ini berarti coba kita lihat dulu harga wajarnya berapa. Harga wajarnya adalah kalau berdasarkan
keuntungan per lembar saham ya, maka harga wajarnya adalah 55.257 ya. 55.257 itu harga wajar kalau kita mau menjual untuk saat ini. Kalau ada yang mau membeli maka kalau kita punya ada yang mau membeli ya 55.257 itu nilai wajarnya ya. Atau kalau kita mau membeli itu maksimal di harga 55.257. Sedangkan sekarang ini harganya jauh di bawah, masih 23.850. Sekarang kita cek diskonnya berapa diskon yang diberikan oleh UNTR ya. Nah, ternyata diskonnya ini 56% ya. 56% diskonnya ini sangat besar, separuh diskonnya, sangat luar biasa. Ada perusahaan bagus tapi misal seharga 1.000 tapi orang menjual hanya seharga 500. Nah, seperti inilah yang terjadi dengan United Tractor ya. Ada perusahaan bagus nilai wajarnya 55.000 dijual hanya 28.000, sedangkan perusahaannya masih bertumbuh, PBB-nya 1 ya, perusahaannya masih bertumbuh. Baik, kita hitung perusahaannya masih bertumbuh, kemudian harganya sangat murah, diskonnya itu 56% ya. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian kita lanjut, kita ambil kesimpulan dulu sementara. Perusahaan tumbuh, kemudian harga diskon ya, diskonnya pun besar, gede. Ini seperti diskon beli satu dapat 2 ini ya, atau beli satu dapat 2 ini. Baik, lanjut sekarang kita lihat dari segi dividen ya. Sekarang dari segi dividen, UNTR ini membagikan dividen itu DPR-nya ya, rasionya, persen pembagian dividen dari keuntungan itu adalah yang rata-rata di situ 40% ya. Memang naik turun, cuma yang saya lihat kemana ada sampai 100%. Cuma saya lihat bahwa di sini yang logis itu sekitar 40% saja. Tapi kalau nanti sampai 70% bagus lagi ya. Cuma yang logis itu 40%. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini bahwa dividen nanti kalau dia 40% ya, 40% maka didapatkan 2.210 ya. 2.210. Sekarang kita hitung 2.210 itu dibagi harga sekarang, tapi nanti bisa saja berubah ya. Misalnya nanti dia jadi 2.500, mungkin ya sedikit ada perubahan ya. Tapi untuk saat ini maka kita melihat bahwa dividennya itu adalah 9%. Nah, 9,3%. Dividen sebesar 9,3% ini luar biasa. Kenapa? Suku bunga bank itu 6% ya, suku bunga bank 6%. Nah, berarti dengan United Tractor ini dia ngasih dividen sebesar 9,3%, berarti sudah melebihi inflasi. Artinya uang yang kita hasilkan itu sudah menutupi inflasi. Nah, kita tinggal menunggu capital gain. Kalau memang nanti dia makin membaik, tentu saja capital gainnya akan meningkat ya. Baik,
kita lanjut. Ternyata ASEI ini sudah membagikan satu kali interim ya, dividen interim sebanyak Rp701 per lembar. Jadi nanti kalau finalnya kan di interim sudah 701, maka kemungkinan besar di final itu masih ada sisanya Rp1.509 lagi, atau ya sekitar kurang lebih 1.500 lah, masih ada sekitar 1.500. Berarti begini, di sekitar 30% sudah dibagikan, berarti masih ada 60%, 1.500-an ya, masih ada 6% berarti lagi ya. Untuk jangka panjang berarti bisa, baik kita hitung lagi di sini, berarti dividen DPR-nya 40% besar, DPR-nya masuk kriteria, DPR-nya oke. Kemudian dividennya, dividen yield-nya setahunnya itu 9,3% itu besar ya. Oke, dari segi dua kriteria sudah memenuhi kriteria kita untuk menjadi saham yang layak invest ya. Kriteria ketiga kita sekarang dari segi hutang. Hutang berbunganya itu tercatat 0 ya. Hutang berbunganya tercatat 0. Kalau 0 berarti aman. Nah, kemudian ada hutang tidak berbunga, tanggungan-tanggungan ya. Itu sekitar 83%. Saya membatasi itu maksimal 100, berarti ini juga liabilitasnya aman. 3 kriteria sudah kita masukkan oke. Aman. Tinggal kepemilikan di masyarakat. Kepemilikan di masyarakat itu 38%. Saya menganggap bahwa kepemilikan di masyarakat 30% itu oke. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian kita juga melihat di KSEI. KSEI ini maksudnya saham yang non warkat yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa dijual belikan secara langsung ya. Artinya saham yang bisa dijual belikan secara langsung di Bursa Efek untuk ONTR ini ada 40%. Berarti sisanya 60% itu tidak diperjualbelikan, dipegang oleh pemiliknya. Artinya perusahaan ini tidak dibiarkan oleh pemiliknya, perusahaan ini memang dijaga. Nah, oleh karena itu kita beranggapan bahwa untuk masalah kepemilikan saham ini aman karena pengendali mengendalikan sahamnya dan memang menjaga sahamnya. Masyarakat bukan pengendali. Ini bagus ya. Ini sangat bagus. Masyarakat bukan pengendali. Ini sangat bagus. Baik. Jadi dengan begini saya bisa menyimpulkan ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa menurut valuasi fundamental bahwa perusahaan ini termasuk yang layak untuk kita berinvestasi. Apalagi dengan valuasinya, diskonnya 50%. Tinggal kita melihat di chart ya, Untuk di chart hari ini tanggal 27 Februari harganya sekitar 23.850 ya, 23.850. Nah, keadaan chartnya seperti ini ya. Keadaan chartnya seperti ini. Harga dia turun seperti kurang lebih seperti ASII tadi ya.
harganya turun dan sekarang dia mulai naik. Harga turun dan sekarang mulai naik. Berarti saat-saat ini mungkin saat yang bagus untuk kita mulai masuk ya, karena pertama tadi valuasi murah, kemudian dividennya, proyeksi dividen besar, apalagi kalau misal dia sampai di sini 80% misal, tentu saja dia akan menjadi 80%, semuanya akan berubah ya, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi kita berasumsi bahwa dia hanya membagikan 40%. Jadi yang terjadi seperti ini 40% saja ya. Tapi nanti kita bisa tunggu nanti RUPS apa yang terjadi, apakah di 40%, apakah di 50, 60, 80 atau 100 kembali seperti kemarin, bisa juga. Tapi itu bergantung dari hasil RUPS-nya. Kemudian kali lagi kita lihat chart di bawah, berdasarkan chart ya, harga sudah memang turun dan berkonsolidasi untuk naik. Bisa saja ini hanya asumsi saya, analisa saya, chart tidak terlalu penting, hanya representasi. Tapi ini analisa saya bahwa harga valuasi ONTR ini sekali lagi memang layak untuk diinvestasi. Dan satu hal yang penting bahwa yang namanya investasi adalah membeli saham untuk ditahan dalam jangka waktu yang lama, bukan untuk trading, beli kemudian dalam waktu dekat dijual, tapi kita menahan dalam jangka waktu yang lama, dan fokus kita adalah tetap pada dividen. Capital gain itu nanti mengiring, karena dalam jangka panjang saham itu akan naik ya. Sekali lagi, dalam jangka panjang saham itu naik, tetapi tinggal menunggu apakah kita sabar atau tidak. Sehingga kesabaran itu harus ada bayarannya. Apa bayarannya? Dividen ya, dividen. Kemudian setelah beberapa minggu nanti kita akan mendapatkan harga capital gain ya. Jadi nanti semua beriringan ya. Baik, ini dulu. Tapi sebelumnya saya akan disclaimer on bahwa ini adalah analisa, ini adalah second opinion, bukan perintah untuk beli atau jual. Semua tindakan yang dilakukan oleh investor adalah tanggung jawab masing-masing. Ini hanya berupa analisa ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.